Halo anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Ya, senang sekali hari ini kita bisa sama-sama berjumpa kembali. Kita mau sama-sama memuji nama Tuhan, kita mau sama-sama dengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Hari ini Tuhan, kami mau datang ke hadapan-Mu untuk sama-sama memuji nama-Mu. Kiranya Tuhan disenangkan melalui pujian dan penyembahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, anak-anak, hari ini kita mau sama-sama memuji nama Tuhan. Siapa di sini yang siap memuji nama Tuhan? Angkat tangannya coba. Tunjukkan ke kamera, angkat tangannya. Oke, kalau sama-sama siap memuji nama Tuhan, mari semuanya bangkit berdiri, kita mau memuji nama Tuhan. Oke, sekarang silakan duduk kembali. Nah, tadi kita sudah sama-sama memuji nama Tuhan. Sekarang tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita sama-sama menyiapkan hati kita. Tenangkan hatimu, duduk yang baik. Nah, sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama menyembah Tuhan. Kita naikkan satu pujian bersama-sama. I can see it in the stars that shine and the birds above. I can feel it in a hug so tight, the wonder of your love. God, you love me more than words can say, and as sure as the sun comes up, you will always stay. And I praise you, God of love, and I thank you for your Son, and I praise you, oh I praise you, God of love. I can Baik anak-anak, setelah ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Miss Sinta. Silakan Miss Sinta. Oke, semuanya boleh panggil Miss Sinta sama-sama ya. Ikuti Miss Yowan. Miss Sinta. 1, 2, 3. Thank you Miss Yowan. Hai anak-anak, good morning. Apa kabar kalian hari ini? Semoga semuanya sehat ya dan tetap semangat.
Nah, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa dulu ya. Oke, fold your hand, close your eyes, and let's pray. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih-Mu dan penyertaan-Mu. Tuhan Yesus, kami masih boleh berkumpul ya pagi ini ya Tuhan. Kami boleh berkumpul bersama untuk melaksanakan chapel ya Tuhan. Saat ini ya Tuhan, anak-anak-Mu sudah siap mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus sertai, biarlah Roh Kudus-Mu saja yang bekerja di dalam masing-masing kami ya Tuhan. Biarlah anak-anak-Mu boleh mengerti firman-Mu dan boleh melakukannya dalam hidupnya ya Tuhan. Tuhan Yesus, ini doa kami, dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Nah, sebelum kita membaca firman Tuhan hari ini, Miss Sinta mau tanya nih sama anak-anak. Anak-anak pilih yang mana nih? Kira-kira anak-anak lebih suka sad atau lebih suka happy? Coba kalian pilih yang mana? Nah, pasti pilih yang happy ya anak-anak ya. Tidak ada yang mau pilih sad ya, pasti ya. Terus satu lagi Miss Sinta punya pertanyaan. Anak-anak lebih suka yang mana? Pilih mana? Good news atau bad news? Kira-kira anak-anak pilih yang mana? Coba dipikir-pikir. Good news atau bad news ya anak-anak ya. Nah, Miss Sinta yakin semua anak-anak pasti memilih good news ya. Tidak ada ya yang mau mendengarkan bad news. Nah, hari ini anak-anak, tema chapel kita yaitu tentang menyampaikan kabar baik. Nah, kabar baik tentang apa? Terus kepada siapa kita harus menyampaikan kabar baik? Nanti kita lihat sama-sama ya. Nah, sebelumnya kita akan membaca firman Tuhan dari Lukas 4 ayat yang 18, 18 dan 19. 2 ayat saja ya. Miss Sinta akan bacakan, anak-anak silakan ikuti di Bible-nya masing-masing atau bisa ikuti di screen-nya ya. Lukas 4 ayat 18 dan 19. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Amin. Nah, demikian untuk pembacaan kita anak-anak. Nah, anak-anak, firman yang tadi kita baca itu dibacakan oleh Tuhan Yesus nih anak-anak di dalam rumah ibadat pada waktu itu ya. Nah, waktu itu Tuhan Yesus datang ke Nazaret nih, tempat Ia dibesarkan. Nah, firman Tuhan yang tadi kita baca merupakan cuplikan nih, merupakan ayat yang dibaca oleh Tuhan Yesus dari kitab Yesaya 61 ayat 1 sampai 2. Nah, di dalam pembacaan kita tadi itu berisi tentang pembebasan. Nah, pembebasan kepada siapa? Nah, di dalam pembacaan kita tadi dituliskan pembebasan kepada orang-orang yang ditawan, penglihatan bagi orang-orang buta, dan untuk membebaskan orang-orang yang tertindas. Tapi siapa sih yang waktu itu ditawan, siapa yang waktu itu ditindas, dan siapa sih yang harus dibebaskan? Nah, anak-anak, pada waktu firman ini ditulis, pada waktu itu orang Israel itu dalam masa yang betul-betul menyedihkan. Mereka mengalami begitu banyak penderitaan ya. Nah, di situ banyak orang miskin, mereka tidak mempunyai makanan untuk dimakan ya anak-anak ya. Kemudian banyak orang yang menjual tanahnya karena mereka mempunyai banyak hutang. Kemudian banyak juga orang-orang yang tidak peduli kepada sesamanya lagi. Mereka bahkan lebih mengutamakan kepentingan diri mereka sendiri daripada membantu orang lain. Dan yang lebih parahnya lagi, mereka tidak mencari Tuhan ya, mereka meninggalkan Tuhan pada waktu itu anak-anak. Jadi kondisi bangsa Israel pada waktu itu begitu menyedihkan ya anak-anak ya, begitu mengalami penderitaan yang begitu luar biasa. Nah, seperti yang tadi pertanyaan Miss Sinta, anak-anak lebih pilih yang mana? Good news atau bad news? Pasti anak-anak lebih pilih good news ya. Kemudian pilih happy atau sad? Pasti anak-anak lebih pilih yang happy. Nah, sama seperti yang tadi kita pilih, bangsa Israel juga, orang Israel juga pada waktu firman yang kita baca tadi itu ditulis, mereka mengharapkan pembebasan ya anak-anak. Mereka mau bebas dari kondisi mereka, dari penderitaan mereka. Mereka yang diperbudak, mereka yang jadi tawanan, mereka yang miskin dan kelaparan, mereka ingin dibebaskan dari kondisi pada saat itu ya anak-anak ya. Nah, kemudian
firman yang kita baca hari ini yang dituliskan di zamannya Nabi Yesaya kemudian digenapi oleh Tuhan Yesus. Nah, apakah Tuhan Yesus datang hanya untuk membebaskan dari kemiskinan, dari perbudakan? Tentu saja tidak ya anak-anak ya. Di sini kita bisa lihat ya bahwa Tuhan Yesus itu datang sebagai pembebas. Pembebas dari kuasa dosa, dari dosa-dosa kita ya anak-anak ya. Itu yang paling utama dan yang paling penting ya, bahwa Tuhan Yesus datang ke dunia, Dia yang adalah Raja, Dia yang adalah Tuhan, Dia yang adalah pencipta segala yang kita punya, yang kita lihat di dalam dunia ini, mau datang ke dunia ini anak-anak, mau datang untuk membebaskan kita dari dosa-dosa kita. Sehingga kita menjadi orang-orang yang merdeka, orang-orang yang tidak ditawan lagi, tetapi menjadi orang-orang yang bebas dari kuasa dosa. Nah, di dalam pembacaan kita tadi juga dituliskan ya bahwa Ia adalah yang diurapi oleh Roh Allah. Nah, Dia yang diurapi oleh Roh Allah kemudian datang membebaskan kita dari kuasa dosa, dari segala dosa-dosa kita yang sudah kita lakukan ya anak-anak ya. Bukan cuma dosa anak-anak saja, tetapi dosa orang tua kita, dosa teman-teman kita, dan dosa semua orang yang ada di sekitar kita. Nah, di dalam pembacaan kita tadi, Tuhan Yesus juga mengatakan bahwa Ia adalah Mesias. Dia memproklamirkan bahwa Ia adalah Mesias yang diurapi, si pembawa kabar baik, yang adalah pembawa kabar baik ya anak-anak ya. Nah, jadi good news yang tadi Misinta bilang adalah tentang Tuhan Yesus yang datang ke dunia, kemudian membebaskan kita dari kuasa dosa. Kita tidak mampu ya anak-anak ya, kita tidak bisa membayar dosa-dosa kita, mau kita punya uang yang banyak, punya harta yang banyak, itu tidak akan mampu menghapuskan dosa kita. Tetapi good newsnya adalah bahwa Tuhan Yesus mau datang dan mati di kayu salib untuk kita. Kita yang tidak layak, kita yang tidak sanggup menebus dosa kita sendiri, tetapi Tuhan Yesus mau berkorban untuk kita. Karena Ia begitu mengasihi kita, karena Ia begitu sayang kepada kita. Nah, waktu kita tahu bahwa Tuhan Yesus mau datang dan menderita untuk kita, apa sih yang harus kita lakukan? Apakah kita menyimpan good news itu untuk diri kita sendiri? Nah, tentu saja tidak ya anak-anak ya. Kita sudah menerima berita yang baik, kita sudah mendapatkan kabar yang baik dari Tuhan Yesus bahwa kita sudah diselamatkan dari dosa-dosa kita. Maka kita yang sudah menerima pembebasan itu mau menjadi alat Tuhan juga ya, mau memberitakan kepada orang-orang di sekitar kita yang belum mengenal Tuhan Yesus. Kita mau menyampaikan kepada mereka bahwa ini loh, ada loh. Nah, kita mau menyampaikan kabar baik kepada orang-orang di sekitar kita. Bagaimana caranya? Yang pertama, melalui perbuatan kita sehari-hari ya anak-anak ya. Kita mau melalui apa yang kita kerjakan, nama Tuhan itu boleh dipermuliakan. Sehingga kabar baik yang sudah sampai kepada kita boleh didengarkan juga oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Sehingga semakin banyak orang-orang yang mengenal Tuhan Yesus, semakin banyak orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dan waktu kita melakukan itu, anak-anak, kita tidak sendirian. Ada Roh Kudus yang ada di dalam masing-masing kita, yang akan menolong kita, yang akan memampukan kita untuk proclaim Christ di dalam hidup kita ya, seperti tema kita tahun ini. Nah, jadi semoga chapel kita hari ini boleh memberkati anak-anak dan boleh menjadi alat Tuhan yang dipakai untuk memberitakan kabar baik kepada sesama, kepada orang-orang di sekitar kita. Oke, amin. Demikian untuk chapel kita hari ini. Kita akan satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pagi ini yang boleh kami renungkan bersama-sama ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan bahwa Engkau sudah datang ke dunia mau membebaskan kami dari dosa-dosa kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, ajarkan kami untuk dapat menjadi pembawa kabar baik untuk sesama di sekitar kami ya Tuhan. Biarlah nama-Mu semakin dimuliakan dari dalam hidup kami. Bapa, saat ini kami akan mengakhiri chapel kami. Tuhan Yesus sertai anak-anak-Mu sepanjang hari ini. Kiranya mereka dapat beraktivitas dengan baik, kiranya mereka selalu dalam perlindungan-Mu. Ya Tuhan, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, demikian untuk chapel kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Bye.